Akhlaknya Rasulullah di sini ditampilkan atau ditampakkan kepada orang lain. Ini hadisnya dari istrinya Nabi Muhammad yang bernama Sofiyah binti Huyayyin. Qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'takifan. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad ini bersandar ya. Bersandar dan nyandarlah santai di rumahnya. Fa ataituhu, kemudian saya datang kepada Nabi, kata istrinya Nabi yang bernama Sofiyah. Ketika Nabi santai, saya datang kepada Nabi, azuruhu lailan, saya datang ke Nabi waktu malam. Jadi Nabi mungkin setelah Isya santai duduk-duduk, Siti Sofiyah istrinya datang. Istrinya Nabi kan 9 ya. Ini diantaranya. Apakah Siti Sofiyah marah-marah? Tidak. Datang waktu malam apa minta jatah? Tidak. Ngapain Siti Sofiyah datang ke Nabi Muhammad malam-malam? Belum ada jatahnya datang-datang. Belum dapat jatah. Giliran kok datang ke Nabi Muhammad. Fahadatsuhu, saya ngomong-ngomong sama Nabi, ngobrol. Ya namanya suami istri yang ngobrol ya, biasa ya. Ngobrol di sini fahadatsuhu, ngobrol ya. Bincang-bincang, bukan faghadabtuhu, saya marah-marah sama Nabi Muhammad. Enggak, ngobrol biasa. Summa kumtu liang qalabah. Kemudian saya berdiri, kata Siti Sofiyah istrinya Nabi ini datang ke Nabi Muhammad malam-malam, kemudian ngobrol sebentar, kemudian berdiri. Ya mungkin Siti Sofiyah ini punya apa ya, mau ada yang dibicarakan yang penting mungkin ya. Jadi datang, belum waktunya giliran. Nah setelah berbincang-bincang dengan suaminya Nabi Muhammad maksudnya, nah Siti Sofiyah ini berdiri untuk pulang, untuk pamit. Nah, karena istrinya berdiri mau pulang, mau pamit, ini akhlak ya, akhlaknya Rasulullah begitu. Istrinya juga punya akhlak kepada Nabi Muhammad. Faqama ma'i. Setelah saya berdiri, kata Siti Sofiyah, Nabi Muhammad ikut berdiri bersama saya. Libani, untuk mengantarkan saya ke depan rumah. Jadi begitu ya. Jadi adem hidup ini kalau begitu. Kalau sudah datangnya marah-marah, pasti responnya juga marah-marah. Karena datangnya di sini halus, lemah lembut, istrinya bincang-bincang, kemudian setelah selesai Nabi Muhammad mengantarkan istrinya ini yang belum waktu gilirannya itu dihantarkan ke halaman rumah. Berengin ya. Gimana? Kok berdiri? Ya, Kanjeng Nabi saya mau pulang. Oh ya, tidak apa-apa. Berdiri Kanjeng Nabi ikut berdiri. Berdiri kundang ya, bener pakai cung kaki ya. Wah, kayak bener gilir datang. Ya, tak gitu ya. Ndak, kundang. Siti Sofiyah ini kundang. Famarra rajulani minal ansar, tiba-tiba ketika Nabi Muhammad mengantarkan Siti Sofiyah ini untuk ke halaman, diantar ke halaman dikundang begini oleh Nabi Muhammad, tiba-tiba ada orang laki-laki dari sahabat Ansor lewat di depan rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tercukup. Maduranya itu tercukup. Falamma ra'ayan Nabi sallallahu alaihi wasallam asra'a. Ketika melihat Nabi Muhammad bersama istrinya ini berduaan di depan rumah. Nah, dua orang sahabat Ansor ini langsung cepat-cepat jalannya, cepat-cepat kesusu gitu. Malu mungkin ya. Malu atau gimana? Malu, cepat-cepat. Bergegas untuk lebih cepat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini akhlak juga lah ya, akhlak juga. Ala rislikuma, katanya Nabi, sudah biasa aja jalan, tidak usah cepat-cepat, biasa aja jalan, tidak usah cepat-cepat. Innaha Sofiyah bintu Huyayyin, ini perempuan ini adalah Sofiyah binti Huyayyin, istri saya. Jadi Nabi Muhammad menjelaskan bahwa itu istrinya, atau paling tidak ini mahram saya.
Faqala, kemudian orang laki-laki dari sahabat Ansar ini berkata, subhanallah ya Rasulullah, ya subhanallah ya Rasulullah, maha suci Allah. Kenapa Nabi Muhammad kok menjelaskan bahwa perempuan yang ada di sampingnya itu kepada sahabat Ansar? Kenapa kok dijelaskan? Faqala, Nabi Muhammad ini mengatakan, inna syaitana yajri min ibni adamah majrad dam, karena setan itu berjalan di darahnya anak cucu Adam. Jadi setan itu masuk ke darahnya cucu Adam. Karena apa? Bisa jadi nanti orang yang melihat itu suudzon, wah Nabi Muhammad pacaran begitu, atau Nabi Muhammad bergandengan dengan wanita bukan mahramnya. Wa inni khasyitu ayyaghdifa fi qulubikum syarran au qala syai'an, muttafaqun alaih. Kata Nabi, saya khawatir kamu ini menyangka jelek dalam hati kalian terhadap saya. Jadi kalau ada perempuan yang asing menurut tetangganya, jelaskan, ini adik saya, oh ini istri saya. Umpamanya bawa perempuan dari luar, kok asing ya, perempuan dari mana ini ya? Datang ke rumah istri pertama, mamanya bilang, ini istri saya. Tapi kayaknya enggak, kayaknya ini kalau ada orang bawa istri kedua ke istri pertama biasanya bilang, oh itu karyawan, itu karyawan saya. Oh itu ini apa, tetangganya itu, tetangga teman. Ya boleh mengatakan begitu, boleh, tapi nanti ya timbul fitnah. Tetangga teman kok dibawa-bawa, kan begitu. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kita berkumpul berdampingan dengan wanita lain, ya jelaskan. Datang ke rumahnya, kita jelaskan. Loh, bagaimana kalau naik ojek? Ya naik ojek, ya bilang saja penumpang ojek gitu, masa bilang istri. Jadi gini adalah caranya Rasulullah berumah tangga yang istrinya lebih dari satu. Jadi istrinya datang baik-baik, pulang baik-baik, Rasulullah juga mengantarkan baik-baik. Dan Rasulullah justru membela dengan sepenuh hati ketika ada orang akan menyangka buruk terhadap Nabi Muhammad. Bunda, ini istri saya, ini istri saya. Biasa aja ya, biasanya. Ini namanya Rasulullah mengajarkan akhlak. Tapi ya jarang begini ya, jarang yang mengamalkan seperti ini, jarang. Yang banyak biasanya datang marah-marah. Akhirnya marah-marah juga. Ya memang setan ya, kan sudah dijelaskan itu. Setan itu selalu datang dan ada mengalir masuk ke darahnya anak cucu Adam. Wes masuk wes mana-mana. Hadis yang ke-43, an Abi Fadil Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain. Jadi Abil Fadil Abbas bin Abdul Muttalib ini berarti siapa ini? Ini berarti pamannya Kanjeng Nabi, pamannya Kanjeng Nabi. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib. Berarti pamannya Kanjeng Nabi ini. Qala berkata, saya pernah bersama Rasul perang di Hunain. Nah, ketika itu orang Islam bertemu dengan orang kafir. Ternyata orang Islam mau lari. Setelah mau lari, diketahui oleh Rasulullah langsung memberi semangat untuk jangan lari dan tetap harus melawan orang-orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-44 ini perhatikan baik-baik ya, biar kita ini selama hidup di dunia ini selalu memperbaiki diri ya, biar tidak merasa paling benar, tidak merasa paling sudah tepat sholatnya, paling tepat suci najisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas. Ini Rasulullah berkata, wahai para manusia. Kenapa Rasulullah memanggil para manusia? Karena yang dipanggil ini umum, bukan hanya orang yang beriman, yang sudah betul-betul iman, tapi orang Islam baru masuk Islam juga dipanggil oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah?
Ini perhatikan baik-baik ya, biar gak sembrono kita ini. Innallaha thayyibun, Allah Ta'ala itu bagus, suci, la yaqbalu illa thayyiba, Allah tidak akan menerima kecuali hal-hal yang baik, yang suci, yang benar. Perhatikan baik-baik. Ketika kita sholat atau wudhu atau masuk ke masjid tidak tahu mana suci, mana najis, maka Allah tidak akan menerima kalau sudah tidak tahu ibadahnya. Begini ini. Makanya ngaji di mana saja ngaji ya, ngaji apa di YouTube atau di kiai-kiai, silahkan ngaji. Saya menyarankan ngaji siapa saja yang ngaji, biar tahu mana yang jelek, mana yang baik. Banyak di masjid ini kebanyakan nggak ngerti najis, sudah dikasih tulisan masih saja ini nggak tahu suci najis. Dari luar ya, yang dari sini juga. Bagaimana? Ya ditanggung yang itu, yang tidak tahu najis itu. Sudah ada tulisannya. Jadi takmir sudah di luar tanggung jawab karena sudah ada tulisannya, sudah diingatkan. Masih saja nerobos ya, suci najisnya dilanggar atau tidak ngerti suci najis. Karena kalau Allah itu memang baik, suci, benar, maka ibadah yang tidak benar tidak akan diterima oleh Allah. Ibadah yang tanpa ilmu, yang tidak benar, apalagi tanpa ilmu, akhirnya tidak benar, mardudah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi percuma kita ya jamaah ke masjid tapi tidak tahu caranya berjamaah yang benar, itu nggak tahu. Balapan di imam ya, wah percuma. Ini diingatkan ya tetap saja ya. Ada yang diingatkan masih tetap aja jul ngajul pak, jawab tetap ya, tanggung sendiri wis, tanggung sendiri. Sama juga ya yang lain kayak ibadah bukan hanya di masjid. Kalau memang tidak mampu untuk mengikuti tata cara berjamaah, masih mau balapan dengan imam, sebaiknya jauh usah berjamaah. Karena kalau masih berjamaah dah sah sholatnya. Membalap imam sampai 2 kali batal sholatnya. Ya, di mana saja, di rumah, di masjid, di musola sama saja. Jadi kalau memang nggak siap untuk mengikuti imam dengan benar dalam sholat, tidak usah berjamaah. Kalau berjamaah batal sholatnya, sama halnya nggak sholat. Mendingan sholat sendiri. Nah, ini makanya hati-hati. Tidak usah balapan wis, tidak usah balapan. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah Ta'ala itu memerintahkan orang-orang yang beriman. Memerintahkan apa? Memerintahkan dengan sesuatu yang diperintahkan kepada para utusan yang terdahulu. Jadi Allah memerintahkan kepada orang yang beriman sama dengan yang diperintahkan kepada para utusan yang terdahulu. Sama halnya begini niatnya. Ini mumpung maulid ya. Selamatan maulid itu niat yang benar ya. Niat lillahi ta'ala. Jangan niat bangga-banggaan ya. Jangan cunjuk rajan berkat. Ada itu kalau di Maruro cunjuk rajan berkat. Ya baik, begitu baik. Saya tidak nyalahkan, itu baik. Cuman tata niatnya. Di sini juga begitu tata niatnya lillahi ta'ala. Diam dulu. Kalau masih hati ini masih niat pamer, diam dulu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Baru diantarkan berkatnya atau apanya, uangnya ke masjid atau ke musola. Jangan niat bangga-banggaan. Kalau sudah niat bangga-banggaan selesai, tidak ada pahalanya, selesai. Siapa saja kalau niatnya sudah bukan lillahi ta'ala, bukan hormat kepada Nabi Muhammad, tapi ingin dikatakan bangga, mewah, banyak berkatnya, luar biasa, percuma. Selesai sampai di situ, pahalanya tidak ada. Siapa saja, termasuk saya. Bangga-banggaannya. Jadi niat. Kalau memang ada setan yang merasuk itu, diam dulu sejenak. Diam. Astagfirullahaladzim. Jangan niat bangga-banggaan, cunjuk rajan berkat, dunya banyak orang. Niatnya itu, wah salah ini. La yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik.
Siapa saja ya, siapa saja termasuk saya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik, thayyibat, yang baik-baik. Yang baik-baik itu apa ya? Yang halal, yang halal. Tsumma dzakara ar-rajula. Setelah itu Nabi Muhammad menyebutkan laki-laki. Kenapa laki-laki ini yutilus safar? Berjalan yang sangat panjang, wis kemana-mana, masjid ke masjid, kemana-mana pokoknya wis. Ash'ata, baunya, rambutnya kumel ya, seperti gak pernah sampoannya. Jadi Muhammad menyebutkan ada orang laki-laki jalan kemana-mana, masjid ke masjid, pokoknya kemana-mana, rambutnya kumel, wis apa, gak pernah sampoan gitu, lama gitu. Akbar, baunya bedek ya, baunya basin. Wes lah ya, rasa macam-macam ya. Yang mau jenah bejang ya perokok gitu. Jangan macam-macam kayak gini, ini nggak baik ini. Sudah rambutnya ndak benar apa? Bedek pokoknya seperti nggak pernah sampoan, nggak pernah mandi. Kemudian baunya basin, apek ya. Ya muddu yadayhi ila samai, ya Rabb, ya Rabb. Melapa, mengangkat tangannya ke langit, bilang ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Wa mat'amuhu haramun, makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia selalu mendapatkan perkara yang haram. Jadi percuma ya ahli ibadah sampai dak mandi ya, sampai bau dak turun-turun pamannya dari masjid ya, atau jalan kemana-mana gak mandi, wis bedek baunya, makanannya haram, minumannya haram, selalu mencari barang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Tidak mungkin. Hadis riwayat Muslim. Saya punya teman masih hidup sekarang, mungkin lupa dengan hadis ini. Berjalan dari sini ke Madura ya, di sini ke Madura, berjalan kaki. Terus saya tanya, kamu kalau jalan gimana? Ya makannya dari mana? Ya kadang nemu uang di jalan saya ambil. Iya kena, saya nenang. Terus apa lagi? Ya sering begitu, dapat nemu dompet, makanan di jalan diambil. Ya saya anggap rezeki dari Allah. Nah begini ini uangnya siapa? Orangnya mesti bingung itu. Ya kalau minta ke orang ya lumayan, masih ntar kantor polisi, Pak saya belum makan, ya masih lumayan. Tapi kalau sudah nemu barang-barang di jalan kemudian diambil dimakan, ya ini ceritanya Nabi Muhammad. Jadi ada orang laki-laki pergi kemana-mana untuk ibadah, sampai di sana menghatamkan Al-Quran berkali-kali, sampai sembarang yang dibaca, angkat tangannya sampai ndak mandi, wes bodek semua, percuma, ndak ngefek, ndak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga ya, kita itu jangan jadi manusia itu jangan kadang-kadang sok tasawuf lah, ndak mandi, bau seminggu ndak mandi. Aduh, jangan ya, tetangganya itu kasihan. Ya. Sasa di mesin cuci kenapa? Mesin cuci itu tergantung orangnya. Kalau ngerti paham najis mesti suci. Saya juga pakai menggunakan mesin suci. Jadi ada caranya untuk bisa suci secara benar. Tapi kalau gak ngerti najis suci, mesti salah mesin cucinya. Lebih baik menggirahnya itu atau nyiramnya itu bawa keluar. Kalau udah ngerti loh ya, dibawa keluar. Setelah diudek-udek, artinya mau disucikan, dibawa keluar, disiram di luar. Kalau udah ngerti suci najis. Kalau saya enggak, tetap di dalam, cuman saya kebetulan ngerti suci najis. Jadi setelah disucikan mesti apa? Mesin cuci itu setelah berputar baru disucikan. Lah dindingnya mesin cuci di atas di bawah itu disiram pakai air. Jadi airnya itu diambil, dicepot ya, selangnya itu dicepot. Kemudian dindingnya mesin cuci disiram. Masih disiram semuanya atas bawah. Terus pintunya juga kan diginikan. Nah, itu disiram. Nah, semuanya dinding disiram. Setelah disiram, setelah rata, bajunya yang disiram. Tapi tetap mengalir loh ya, tetap mengalir, terbuang terus.
Kemudian setelah diratakan, disiram agak lama, didiamkan dulu, biarkan mengalir, supaya najis-najisnya itu turun mengalir ke bawah. Nah, setelah agak lama, mungkin 1 menit, baru ditutup. Setelah ditutup, difulkan air di mesin cuci itu, difulkan. Setelah full mengalir di selang bawah, ditekan ke dalam, ditenggelamkan, biar suci. Nah, setelah ditenggelamkan, baru selesai, dimatikan airnya kemudian yang di dalam mesin cuci itu dibuang. Begitu, itu baru suci. Karena prosesnya sudah suci. Jadi saya ulang lagi, mesin cuci itu ketika mau mensucikan tidak disiram di luar, disiram di dalam mesin cuci, dinding-dindingnya itu disiram. Jadi tutupnya dibuka, kemudian tutupnya disiram. Terus dinding-dindingnya yang bawah juga, yang di dalam itu disiram semua. Setelah disiram semua, bajunya juga disiram. Kelocor ya, maduranya kelocor, sama selangnya itu dilepas. Jadi setiap mau menyucikan dilepas selang itu. Nah, setelah agak lama, sekiranya perkiraan kita itu najis-najisnya sudah turun semua, nah baru tutup pembuangan airnya. Setelah ditutup, dipenuhi sampai full. Setelah full, sampai keluar ke bawah, airnya tenggelamkan. Agak lama, mungkin 2 detik atau 3 detik, kemudian lepaskan lagi, baru buang. Selanjutnya dimatikan, airnya buang. Itu suci. Apakah begitu Anda melakukannya? Kalau tidak begitu, sebaiknya dibawa keluar itu cuciannya. Kalau tidak bisa teknik seperti ini, saya menggunakan teknik yang seperti tadi. Makanya hati-hati, apalagi ditaruh mesin cuci di luar, khawatir ya. Khawatir tidak ngerti najis, kebanyakan tidak ngerti najis. Setahu saya itu biasanya digulung-gulung, pokoknya gulung lah, gulung, kering, ditrika. Padahal itu tidak ada pensucian, cuman hanya gulung. Yang lebih modern kan begitu ya, dicuci, jadi dikeringkan di tempat yang sama, tidak ada pengaliran air dicuci kelocor, tidak ada. Jadi dimasukkan ke situ, gulung, kering di situ, tidak disucikan, kemudian diberikan. Akhirnya dipakai sama yang sholat itu. Ya najis kapi ya, tidak bisa, tetap harus ngerti suci najis. Makanya ngaji ya. Ngaji siapa saja memang harus ngaji. Gimana? Nggak bisa, tetap harus gerojok. Nggak bisa. Walaupun otomatis sampai 3 kali sekali cuci, tidak bisa, harus digerojok. Ini kalau ada najisnya. Kalau tidak ada najisnya, bajunya umpamanya baju ruko, tidak najis, tidak apa-apa walaupun digerojok. Ini kan kadang nyuci kan campur, ada mukena, ada bajunya anaknya, celananya anaknya yang habis kencing. Nah, itu yang harus digerojok atau dikelocor ya. Tapi kalau memang suci sebelum dicuci, ya tidak apa-apa, tidak usah disucikan. Memang kan sudah suci, tapi khawatirnya mesin cucinya sebelumnya dibuat nyuci baju-baju najis ya, khawatirnya kan di situ. Harus dikelocor ya. Kalau memang tidak bisa, keluarkan saja, digerojok di luar pakai keran atau pakai canting ya. Ini menjaga sholat kita itu sah. Kalau nggak begini ya najis. Oh, saya kan tidak tahu. Ya, sekarang sudah tahu ya, sudah tahu berubah ya. Cukup sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.